Telaga Buta Berpuaka. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, terdapat sebuah telaga yang dikenal dengan nama Telaga Buta. Konon, telaga ini memiliki daya tarik yang memikat, tetapi di balik keindahan airnya yang jernih, tersembunyi misteri yang menakutkan. Siapapun yang berani mendekat pada malam hari seringkali menghilang tanpa jejak. Suatu malam, sekelompok pemuda desa, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Raka, merasa penasaran. Mereka mendengar cerita tentang telaga yang memancarkan cahaya biru pada tengah malam dan ingin melihatnya sendiri. Meski sebagian orang memperingatkan mereka akan bahaya tersebut, rasa ingin tahu mereka lebih kuat. Ketika malam tiba, Raka dan teman-temannya berangkat menuju Telaga Buta. Setibanya di sana, mereka melihat permukaan air berkilauan, seolah tertutup oleh cahaya mistik. Mereka merasa bersemangat, dan satu persatu mulai mengalunkan nyanyian. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti area sekeliling telaga, dan suara gemuruh mulai terdengar dari dalam air. Mengabaikan peringatan yang ada, mereka terus bernyanyi, hingga salah satu dari mereka, Maya, melihat bayangan hitam yang mengambang di permukaan air. "Apa itu?" tanyanya ketakutan. "Kau hanya berhayal, Maya," Raka membalas dengan bercanda. Namun, saat mereka terus menyoroti air, bayangan itu semakin jelas. Sosok wanita dengan rambut panjang terurai, matanya yang mengintimidasi menatap mereka dari dalam telaga. Maya yang ketakutan berlari, tetapi kakinya terperosok ke dalam lumpur. Melihat ini, yang lainnya berlari untuk membantunya, tetapi lumpur itu semakin dalam, menahan mereka. Dalam kepanikan, suasana menjadi kacau. Teman-teman Raka berusaha menarik Maya sambil meneriakkan nama-namanya. Sementara itu, sosok wanita itu semakin mendekat, wajahnya berubah menjadi menakutkan. Dengan suara menyeramkan, dia berkata, "Siapa yang berani menciptakan keributan di telagaku?" Mereka semua terdiam, suasana semakin menegangkan. Raka berusaha tenang dan bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau menghantui telaga ini?" Sosok itu menjawab dengan lirih, "Aku adalah Ratu Air yang terkurung di sini oleh ritual keliru dari para penduduk desa. Mereka mengambil sesuatu yang menjadi milikku, dan kini aku menginginkan pengorbanan." Semua orang menjadi panik, mengetahui bahwa mereka mungkin akan menjadi korban berikutnya. Raka berusaha memikirkan cara untuk melarikan diri. Tanpa pikir panjang, ia mulai mengangkat sebatang ranting dan menciptakan lingkaran di atas air sambil merenungkan mantra yang dipesankan oleh neneknya, seorang dukun desa. Saat Raka melafazkan mantra, cahaya biru dari telaga semakin bersinar, dan Ratu Air menjadi semakin marah. "Hentikan itu, jangan mengganggu tempatku," teriaknya, tetapi Raka terus membaca dengan semangat. Mendadak, cahaya membesar dan memancarkan gelombang suara yang menggetarkan telaga. Kabut mulai mengangkat, dan Ratu Air terbatuk, merasa lemah. Dalam momen terakhirnya, Raka merapal, "Demi kehormatan, kami tidak berniat mengganggu. Kembalilah ke tempatmu." Sebuah cahaya terang menyelimuti area, dan sosok wanita itu menghilang ke dalam air dengan teriakan menakutkan. Lumpur di sekitar mereka mulai surut, menyelamatkan Maya yang terjebak dan mengeluarkan semua pemuda. Raka dan teman-temannya melarikan diri dari telaga, namun meninggalkan pengalaman yang tak terlupakan. Sejak malam itu, tidak ada lagi penampakan dari Ratu Air, tetapi desa selalu diingatkan untuk tidak mendekati Telaga Buta pada malam hari. Misteri telaga itu tetap ada, dan kisah seram tentang kekuatan gaibnya menyebar ke seluruh desa, menjadi pelajaran bagi banyak generasi. Terkadang, rasa ingin tahu bisa membawa kita pada kegelapan yang tidak terduga.